Nah, gejala-gejala tadi itu sebenarnya saling berkaitan ya, antara deflasi, badai PHK, serta lesunya industri manufaktur. Dan bisa jadi itu adalah pertanda kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai sakit-sakitan, alias ya lagi nggak baik-baik aja. Hai, Cionomix di sini. Apa kabarnya di sana? Kok lesu sih? Jadi ingat isi dompet deh. Aku jadi ingat kondisi ekonomi Indonesia di akhir masa pemerintahan Jokowi yang nggak baik-baik juga gitu ya. Bahkan mungkin ini bisa menjadi PR yang harus diatasi oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Soalnya memang ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini emang mulai nggak sehat atau sakit-sakitan. Dan gejala itu kita mulai dari yang pertama, yaitu deflasi. Sebelumnya aku pernah bahas ya di sini soal deflasi 4 bulan berturut-turut. Dan sekarang deflasinya berlanjut sampai September. Berarti total sudah 5 bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai bulan September 2024. Pada bulan September 2024, deflasinya sebesar 0,12%. Angka itu lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 yang deflasinya sebesar 0,03%. Itu artinya deflasi selama 5 bulan berturut-turut ini adalah yang terparah sejak krisis 1999 yang saat itu deflasinya mencapai 7 bulan berturut-turut. Tapi kalau versi pemerintah yang menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita saat ini, itu menyatakan bahwa ya deflasi ini merupakan dipengaruhi dari penurunan harga bahan pangan yang menurutnya itu adalah perkembangan positif. Jadi memang ada harga pangan yang turun seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras yang juga disertai oleh peningkatan pasokan dan musim panen. Tapi kalau menurut pengamat ekonomi itu pendapatnya berbeda lagi. Jadi penurunan harga pangan ini sebenarnya ya karena untuk menarik para pembeli gitu. Karena para pedagang ini tuh udah pusing sejak pasokannya bertambah dan banyak, tapi di sisi lain ya pembelinya sepi. Makanya harganya diturunin untuk menggait para pembeli. Cuman meskipun harganya udah diturunin, tetap aja gitu, tetap sepi pembeli. Itu artinya kan memang ya masyarakat ini bukannya nggak mau beli, melainkan ya memang lagi tidak mampu untuk membelinya sekalipun harganya udah diturunin. Itulah kenapa deflasi saat ini berpotensi disebabkan oleh daya beli masyarakat yang lemah. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa daya beli masyarakat lemah? Nah, itu jawabannya ada di gejala yang kedua, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada kenaikan jumlah PHK per September 2024 yang mencapai 52.993 orang. Yang artinya ada kenaikan sebesar 25,3% dibandingkan September 2023 yang saat itu jumlah tenaga kerja yang di PHK mencapai 42.000 orang. Atau nih, ada yang kata lain juga ada kenaikan sebesar 14,6% dibandingkan bulan Agustus 2024 yang saat itu jumlah tenaga kerja di PHK mencapai 46.000 orang. Sementara nih ya, para pekerja yang kena PHK untuk cari kerjanya lagi aja juga susah. Kenapa? Karena jumlah lowongan kerja sekarang ini tidak sebanding dengan jumlah para pencari kerjanya. Kita lihat aja di data tahun lalu ya, ada 216.000 lowongan kerja yang dimana itu diperebutkan oleh 1,8 juta orang pencari kerja. Dengan kata lain, satu lowongan kerja itu bisa direbutin oleh 8 orang. Gimana nggak makin susah coba cari kerja saat ini? Padahal selama periode 2009 sampai 2014, lapangan kerja bisa menyerap 15,6 juta orang. Terus menurun di tahun 2014 sampai 2019, itu lapangan pekerjaan hanya bisa menyerap 8,5 juta orang. Tapi nih selanjutnya turun drastis. Di tahun 2019 sampai 2024, lowongan kerja hanya bisa menyerap 2 juta orang. Nah loh, gimana nggak pusing coba? Orang-orang yang kena PHK itu malah juga susah dapat kerjaan. Akhirnya ujung-ujungnya mereka harus nahan belanja lah, nggak bisa banyak-banyak pengeluaran karena pendapatannya yang terbatas. Sekalipun nih mereka akhirnya susah ngedapetin pekerjaan formal, mereka beralih ke pekerjaan informal. Cuman ya tahu sendiri kan, pekerjaan informal itu pendapatannya nggak pasti. Jadi tetap aja orang-orang memilih untuk nahan belanjanya, nggak mau boros karena pendapatannya juga nggak banyak. Itulah kenapa akhirnya daya beli masyarakat melemah dan efeknya kemana-mana, termasuk juga jutaan kelas menengah yang
yang turun kasta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih sekarang lagi banyak gelombang PHK massal? Nah, jawabannya ada di gejala yang ketiga, yaitu industri manufaktur yang lesu. Nah, sektor manufaktur itu saat ini masih menjadi sektor yang paling sering melakukan PHK di tahun ini, kayak industri tekstil, industri garment, dan juga industri alas kaki. Karena memang ya, data PMI Manufaktur Indonesia di bulan September kemarin itu terkontraksi ke angka 49,2 per September 2024. Itu artinya PMI Manufaktur Indonesia sudah 3 bulan berturut-turut mengalami kontraksi dari bulan Juli sampai September. Nah, kenapa industri manufaktur sekarang ini menjadi lesu? Penyebabnya memang ada dua ya, ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu ya dipengaruhi kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Akibatnya ya salah satunya itu penyebabnya karena konflik Timur Tengah ya, yang akhirnya ujung-ujungnya itu ada permintaan dari luar negeri yang menurun, ekspor pun juga menurun, kayak gitu. Sementara kalau faktor internalnya, balik lagi ke poin yang tadi, poin yang sebelumnya, yaitu daya beli masyarakat yang lemah. Belum lagi industri manufaktur lokal itu saat ini ya seringkali kalah saing lah dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, yang dimana nih produk impor itu bisa memberikan harga yang jauh lebih murah. Padahal nih ya, industri manufaktur itu adalah industri yang padat karya, bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Cuman ketika memang penjualannya sedikit atau menurun, mau nggak mau memang pihak perusahaan itu jelas melakukan efisiensi, yang salah satu caranya adalah dengan mengurangi karyawan atau melakukan PHK tadi. Nah, gejala-gejala tadi itu sebenarnya saling berkaitan ya, antara deflasi, badai PHK, serta lesunya industri manufaktur. Dan bisa jadi itu adalah pertanda kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai sakit-sakitan, alias ya lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalnya itu dibiarkan begitu saja, terus-terusan kayak gitu, ya takutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau jangka panjangnya bisa berdampak ke target tahun 2045. Apakah Indonesia akan menjadi Indonesia emas atau justru Indonesia cemas? Silahkan deh komen di sini, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.